Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 6? Semoga teman-teman yang ada di rumah semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar tema 3 yaitu tokoh dan penemuan. Kali ini kita akan belajar di subtema 2 penemuan dan manfaatnya serta pembelajaran 1 dan 3. Baik, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, teman-teman diminta untuk mempersiapkan buku tematik tema 3-nya ya, dan alat tulisnya jangan lupa. Sebelum memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita membaca doa, belajar terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya. Kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, untuk memberikan semangat kepada teman-teman, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Kita tepuk-tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Yes, yes, dot. Oke. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini, pembelajaran kita memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, tujuan pembelajarannya adalah melalui teks bacaan, siswa dapat mengetahui ciri-ciri teks eksplanasi. Kemudian, pada pelajaran IPA, melalui praktek, siswa dapat membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Yang ketiga, dalam pelajaran matematika, melalui latihan, siswa dapat menyelesaikan soal luas lingkaran. Untuk materi pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah teks eksplanasi, yang kedua, rangkaian listrik, yang ketiga adalah lingkaran atau luas lingkaran. Ini yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Kita ke pembahasan yang pertama atau materi yang pertama, yaitu teks eksplanasi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi dan bagian-bagian yang ada di teks eksplanasi itu ada apa saja. Mari kita ulang kembali ya. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya fenomena alam dan atau sosial seperti arus listrik, tsunami, dan gelombang radio. Ini adalah penjelasan untuk teks eksplanasi, yaitu menjelaskan sebuah proses ya teman-teman ya. Baik itu fenomena alam maupun sosial. Contohnya seperti yang sudah disebutkan tadi. Nah, dalam teks eksplanasi memiliki struktur. Strukturnya ada apa aja? Pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah bahas ini ya. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua adalah deret penjelas. Yang ketiga adalah kesimpulan. Nah, dalam teks eksplanasi ini, ada teks eksplanasi yang memiliki kesimpulan dan ada juga yang tidak memiliki kesimpulan ya teman-teman. Kemudian, selain itu, teks eksplanasi juga memiliki ciri-ciri. Apa saja sih ciri-ciri dari teks eksplanasi? Yang pertama adalah semua informasi berdasarkan fakta dan data serta tidak ada penambahan sedikit pun dari penulis ya. Teks eksplanasi ini adalah fakta, bukan sebuah cerita yang dibuat-buat oleh penulis, tapi ini fakta. Kemudian yang kedua adalah fenomena yang dibahas bersifat ilmiah yang meliputi ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya. Yang ketiga, ciri-cirinya adalah penulis memberikan informasi yang dapat mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal yang dibaca. Itu adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ada 3 ya teman-teman ya. Nah, kita akan ke pembelajaran selanjutnya. Materi selanjutnya adalah rangkaian listrik. Pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah bahas tentang rangkaian listrik dibagi menjadi 2. Betul sekali. Rangkaian listrik itu ada 2. Yang pertama adalah seri, yang kedua adalah paralel. Apa itu seri, apa itu paralel, teman-teman? Ya, betul sekali. Kalau seri, rangkaian listrik yang disusun secara berurutan. Ya, atau berderet dan arus mengalir dalam satu jalur. Jadi, kalau dalam seri, kalau satu cabang dicabut, maka semua lampu akan padam. Karena dia berurutan, secara bersusun. Berbeda dengan paralel. Apa itu paralel? Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara sejajar atau bercabang, sehingga arus listrik yang mengalir lebih dari satu jalur tergantung pemasangannya. Nah, paralel ini adalah disusunnya itu bercabang, teman-teman. Atau berjajar.
Kalau seri, satu kabel dicabut, maka semuanya akan mati. Tapi kalau paralel, satu dicabut, satu lagi masih hidup. Nah, kira-kira bagaimana sih bentuk rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel? Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan merakit rangkaian listrik seri dan paralel. Kita siapkan alat dan bahannya ya, teman-teman. Teman-teman, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik. Ada rangkaian listrik seri dan ada juga rangkaian listrik paralel. Sekarang kita akan mencoba untuk prakteknya ya teman-teman. Tolong perhatikan baik-baik. Yang pertama, kita akan membuat sebuah rangkaian listrik seri ya teman-teman. Yang kita butuhkan adalah baterai dan tempat duduk baterainya. Dan sudah ada kabelnya juga ya teman-teman ya, dan tembaganya sudah keluar seperti ini. Lalu selanjutnya kita harus menyiapkan kabel yang sudah dikaitkan dengan capit buaya. Nah, ini kabel yang kita butuhkan, ada 4 kabel yang kita butuhkan teman-teman untuk rangkaian listrik seri. Kemudian yang kita butuhkan lagi adalah switch on off yang seperti ini. Kemudian lampu senter yang sudah ada dudukannya juga ya, ada fitting lampunya. Jika alat dan bahannya sudah disiapkan semua, mari kita mencoba membuat rangkaian listrik serinya ya. Pertama-tama kita sudah siapkan baterai dan dudukannya, lalu kita ambil satu kabel dan kita tempel di bagian yang satu dari baterai. Kemudian kita ambil lagi kabel selanjutnya, kita tempel lagi di bagian yang satunya lagi ya. Ini sudah ada 2 kabel yang kita gunakan. Lalu setelah itu kita akan mengaitkan switch on off-nya ya teman-teman ya. Kita bisa menempelkan di bagian yang tengah ataupun yang pinggir, tapi Bunda mengaitkan dulu yang di tengah dulu ya teman-teman. Lalu bagian yang satu lagi di sebelahnya kita kaitkan seperti ini. Sudah? Oke. Lalu setelah itu kita masih ada satu kabel lagi ya. Kita sudah menggunakan 3 kabel. Lalu kita ambil lampu senternya, kita tempelkan di fittingnya, di fitting lampunya ini. Kemudian kita sambung lagi dengan kabel yang terakhir. Ini adalah kabel yang keempat. Sambungkan. Lalu setelah itu masih ada lampu satu lagi, kita sambung kembali dengan kabel yang sudah diberikan capit. Nah, seperti ini ya teman-teman. Satu di sebelah kanan, yang satu lagi nanti akan kita sambungkan dengan capitan yang terakhir di sebelah kiri. Nah, ini sudah menjadi urutan rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri sesuai dengan pengertiannya yaitu rangkaian listrik yang dibuat secara bersusun. Nah, ini sudah bersusun ya teman-teman ya. Ini sangat mudah untuk dilakukan. Nah, sekarang kita akan mencobanya. Kira-kira berhasil atau tidak ya? Wah, alhamdulillah menyala teman-teman. Alhamdulillah ini namanya berhasil ya. Nah, ini adalah rangkaian listrik seri, yaitu dibuat secara bersusun. Nah, di sini ada ciri-cirinya juga untuk rangkaian listrik seri. Dia lebih redup ya teman-teman ya. Nah, jika kita cabut salah satu kabelnya, maka lampu yang satu akan mati. Nah, itu juga menjadi ciri-ciri dari rangkaian listrik seri. Teman-teman boleh dicoba di rumahnya masing-masing ya. Semoga teman-teman juga berhasil. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membuat rangkaian listrik paralel. Bahan-bahan yang kita perlukan yaitu kabel yang sudah dikaitkan sama capit buaya sebanyak 5 kabel ya teman-teman. Kemudian yang kita butuhkan lagi adalah 2 lampu senter yang sudah ada tempat duduknya. Kemudian switch on off, lalu baterai dan tempat duduknya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk merakitnya ya teman-teman ya. Kita siapkan baterai dengan dudukannya ya. Lalu kita ambil kabel yang sudah diberikan capit buaya, kita tempelkan di aliran baterai ya. Kemudian satu lagi
kabel yang satu lagi kita tumpuk pada capitan yang ada di baterai tersebut. Nah, ini kita tumpuk ya teman-teman ya. Bagian yang pertama kita tumpuk ada dua kabel yang kita tumpuk, kemudian kita ambil lagi untuk kabelnya, satu kabel lagi kita ambil, tapi kita taruhnya di bagian yang satu lagi, di bagian baterai yang satu lagi. Nah, ini dia sendiri, tidak ditumpuk. Lalu setelah itu kita ambil switch on off nya ya teman-teman ya. Yang kita gunakan hanya dua batangnya saja, yang satu lagi yang berwarna agak emas itu tidak kita gunakan ya, kita hanya menggunakan dua. Nah, kita capit di bagian yang satu, di bagian tengah dulu ya yang kita capit ya, masih ada bagian yang satunya lagi. Lalu kita ambil kabel yang satu, kabel ini adalah kabel yang keempat, kemudian kita capit di bagian yang sebelahnya, kemudian ini adalah kabel yang kelima, kita capit lagi, dan ini ada yang dua capit kita double ya, seperti ini, seperti yang tadi di baterai tadi ya. Jadi ada satu bagian yang dua kabel, ada satu lagi yang satu kabel saja. Nah, di sini sudah ada dua cabang yang akan kita sambungkan dengan lampu. Sekarang kita sambungkan dengan lampunya ya, satu-satu. Nah, kita capitkan ke bagian lampu, kemudian yang satu lagi kita capitkan. Jadi urutannya seperti ini ya teman-teman ya. Ini sudah membentuk rangkaian listrik paralel. Sekarang kita akan mencobanya. Kira-kira akan menyala atau tidak ya? Wah, alhamdulillah menyala ya teman-teman. Ini adalah rangkaian listrik paralel, yaitu yang disusun secara berderet atau sejajar seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah rangkaian listrik paralel. Lampunya menyala dengan terang ya teman-teman ya. Lalu jika salah satu kabelnya akan kita putus, maka lampu yang satunya lagi akan tetap menyala. Nah, ini adalah rangkaian listrik secara paralel ya teman-teman. Teman-teman boleh dicontoh di rumahnya masing-masing. Semoga berhasil teman-teman. Ketiga adalah tentang lingkaran. Pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah belajar tentang lingkaran. Rumus lingkaran, apa untuk mencari diameternya berapa, jari-jarinya berapa. Nah, kita akan membahas lebih dalam lagi materi tentang lingkaran. Untuk memperjelasnya, Bunda akan menjelaskan luas lingkaran dengan menggunakan papan tulis. Teman-teman, kali ini Bunda Ozan akan membahas tentang lingkaran. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang untuk mencari jari-jari, diameter, keliling, dan luas lingkaran. Pada kesempatan kali ini, Bunda akan menjelaskan tentang mencari luas lingkaran. Tetapi, luas lingkaran kali ini berbeda dengan luas lingkaran pada pertemuan sebelumnya. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya, kita hanya mencari luas lingkaran saja. Pada kesempatan kali ini, Bunda akan membagi lingkaran ini menjadi beberapa bagian. Misalkan, kalau Bunda bergerak seperti itu, berarti di sini ada dua buah setengah lingkaran. Ini setengah lingkaran dan ini setengah lingkaran. Ini ada dua bagian. Ini bukan satu lingkaran, tetapi
Ingat teman-teman, kalau seperti ini setengah lingkaran. Atau misalkan contoh soalnya seperti ini. Nah, yang di hasil ini adalah setengah lingkaran. Nah, ini juga setengah lingkaran. Bagaimana mencari luas lingkaran pada bagian setengah lingkaran? Tinggal kita menambahkan di luasnya. Yang tadinya V kali R kali S, kita tambahkan setengah. Mana dia setengah lingkaran? Maka rumusnya setengah dikali V dikali R dikali R. V kali R kali R-nya tetap, tinggal kita tambahkan setengah. Seperti itu ya teman-teman. Kalau bagian lingkarannya hanya setengah lingkaran. Nah, bagaimana dengan bagian yang lain? Sudah akan jelaskan sebagai berikut. Nah, teman-teman, bagaimana kalau bagian lingkarannya seperti ini? Kita bagi 4. Berarti satu bagian ini namanya adalah 1/4. Karena di sini ada 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Dan bagian ini hanya 1/4. Ya, ini 1/4 berarti bentuknya sekira-kira seperti ini. Nah, ini adalah 1/4. Ya, ini namanya 1/4. Nah, kalau misalkan gambarnya seperti ini, misalkan gambarnya seperti ini, dosen. Nah, ini adalah 1/4-nya kita buang, sisanya tinggal berapa? 1/4-nya kita buang, sisanya tinggal 1, 2, 3. Berarti ini berapa bagian? Berarti ini bagiannya adalah 3/4. Karena 1/4-nya sudah kita ambil. Ya, teman-teman. Kalau gambarnya seperti ini, lingkarannya berarti adalah 1/4. Kalau gambarnya seperti ini berarti 3/4. Bagaimana rumusnya? Rumusnya hampir sama dengan yang setengah lingkaran. Kalau setengah lingkaran kita pakai setengahnya, kita tambahkan setengahnya. Kalau 1/4 sama seperti itu juga, kita tambahkan 1/4. Setelah itu rumusnya sama seperti luas lingkaran sempurna, yaitu V dikali R dikali R. Nah, kalau yang 3/4 berarti kita tinggal tambahkan 3/4 dikali V dikali R dikali R. Itu adalah rumusnya ya teman-teman ya. Di sini udah tuliskan lagi deh yang setengahnya. Nah, ini setengah lingkaran. Berarti rumusnya apa teman-teman? Setengah kali V kali R kali R. Tuliskan. Setengah kali V kali R kali R. Ini adalah rumus lingkaran setengah bagian, 1/4 bagian, dan 3/4 bagian. Tolong dicatat ya teman-teman ya, untuk catatan teman-teman di rumah. Teman-teman, di sini Bu Dosen kasih contoh soal. Di sini ada berapa bagian lingkaran? Betul sekali, ini adalah setengah lingkaran. Memiliki diameter. Ingat, ini adalah diameter. Diameternya berapa? 14 cm. 14 cm. Nah, untuk mempermudah teman-teman, maka kita akan menggunakan jari-jarinya ya. Berarti kalau diameternya adalah 14 cm, berarti jari-jarinya bagaimana? Jari-jarinya adalah diameter dibagi 2. 14 dibagi 2 berapa teman-teman? 14 dibagi 2 sama dengan 7 cm. Berarti jari-jarinya adalah 7 cm. Sekarang kita ke luas. Luas lingkaran pada bagian setengah, rumusnya adalah 1/2 dikali V dikali R dikali R. Kita tulis lagi 1/2. Nah, V-nya ini 3,14 apa 2,27? Betul sekali, 2,27. Kenapa? Karena jari-jarinya ini adalah kelipatan 7. Jadi kita bisa pakai 22/7. Dikali R-nya sama dengan 7, kemudian R-nya lagi sama dengan 7. Di sini setengah kali 2,27 kali 7 kali 7. Bisa kita coret 7-nya dengan per 7, bisa. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Kemudian 22 kita coret sama 2, bisa ya. 22 dibagi 2 berapa? 11. Betul sekali. Kita coret 22 dibagi 2 11. Jadi di sini masih ada 1 kali 11 kali
Bunda Ozan gambarkan. Ini bagian lingkaran berapa bagian? Betul sekali, 1/4 bagian. Berarti kita akan mencari luasnya dengan 1/4 dikali V dikali R dikali R. R-nya berapa? R-nya adalah 10. Ini adalah R. Ya, ini adalah R 10. Nah, di sini kita tinggal taruh 1/4 dikali V-nya berapa? V-nya kita pakai 2/7 atau 3,14. Betul sekali, kita pakai 3,14 karena 10 tidak bisa dibagi dengan 7. Jadi kita pakai 3,14 dikali 10 dikali 10. Di sini kita tinggal kalikan. 1/4 dikali 3,14 dikali 10 berapa teman-teman? Ya betul, 31,4. Kemudian dikali 10. Sini kita tambah lagi 1/4 dikali 31,4 dikali 10 berapa? Betul, 314. Selanjutnya 314 dibagi 4. Karena 314 dikali 1 sama dengan 314 ya. Dibagi 4 berapa? 314 dibagi 4 berapa? Betul, 78,5 cm pangkat 2. Jangan lupa pangkat 2-nya ditaruh juga ya. Nah, ini untuk contoh soal 1/4 bagian. Nah, teman-teman, di sini Bunda Ozan kasih contoh untuk berapa bagian ini? Betul, ini 3/4 bagian. Berarti rumus luasnya adalah 3/4 dikali V dikali R dikali R. R-nya berapa? R-nya adalah 14. Ini adalah jari-jari kita setengah ya. Kita taruh di sini 3/4 dikali V-nya pakai 2/7 atau 3,14? Betul, pakai 2/7 karena 14 bisa dibagi 7. Kita taruh di sini 2. Kita taruh di sini 2/7 dikali 14 dikali 14. Nah, ini bisa kita coret ya. 14 dibagi 7 berapa teman-teman? Kita turunin di sini 3/4 dikali 22 dikali 2 dikali 14. Kita turunin lagi 3/4 dikali 22 kali 2 berapa? 44 dikali 14 sama dengan kalikan ya. 3 kali 44 kali 14 berapa teman-teman? Betul, 1848/4. Bisa dapatnya ya. 1848 dibagi 4 berapa? Ya, betul sekali. 426 cm pangkat 2. Jangan lupa cm pangkat 2. Jadi, luas untuk 3/4 bagian lingkaran ini adalah 426 cm pangkat 2. Seperti itu teman-teman untuk pembelajaran matematika pada hari ini. Nah, teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai ya. Bunda apresiasi bagi teman-teman yang menonton video dari awal sampai akhir. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Amin, amin, ya robbal alamin. Untuk mengakhiri pembelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, tetap semangat belajar dari rumah ya teman-teman ya. Jangan pernah bosan, walaupun sudah ada yang PTM, kita harus tetap lebih semangat lagi. Kemudian stay safe and healthy. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Baik di sekolah, di luar sekolah, di rumah, ataupun dimanapun. Yaitu dengan cara menggunakan masker, pakai hand sanitizer atau mencuci tangan sebelum menyentuh sesuatu, kemudian menjaga jarak. Oke? Itu saja yang Bunda Ozan sampaikan hari ini. Bunda Ozan ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.